Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Oke, terima kasih. Coba biar gampang. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yes! Oke, coba halo. Hai. Sik, jawab sama dulu. Biar nggak tegang juga ya. Oke, kelompok siang. Yes! Kelompok harimau. Oke. Kelompok kucing. Siap. Kelompok kelinci. Hebat. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. 1. 2. Tepuk 2. 1. 1. 2. Oke, fokus ya. Oke, siap fokus? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru. Bisa kita lihat di bawah kita hari ini akan belajar tentang Berpikir komputasional. Kita akan belajar tentang bagaimana kita berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi gini ya. Tadi pagi bangun tidur sampai sekolah itu ada beberapa kegiatan kan? Ya. Nggak mungkin kan kalian tuh bangun tidur terus tiba-tiba ada di sekolah? Ya. Saya coba ceritakan sama guru. Apa sih kegiatan bangun tidur terus Mandi. mandi, habis mandi Makan. mandi. Ayo gimana? Mandi. Minum. Mau main HP dulu. Terus habis itu kaos kaki. Berarti sambil habis pakai baju main HP dulu. Pakai kaos kaki, terus nyalin buku. Terus nggak malam-malam nyalin bukunya Mas Rino. Gimana Mas Rino? Ada nggak yang salin bukunya malam-malam? Nggak disalin bukunya. Oke, berarti habis itu habis salin buku, tas sudah siap, ngapain di sana? Berangkat ke sekolah. Oke. Terus berangkat ke sekolahnya. Ada dari rumah ke sekolah banyak kan jalurnya? Ya. Oh, lewat selatan bisa, lewat utara bisa, tapi kebanyakan pilih jalur yang paling Kanan. Oke, sekarang apa sih berpikir komputasional itu? Dengarkan, bacakan sama guru. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Jadi yang namanya berpikir komputasional, kalau dengan kata komputasional, mikirnya ke sini kan ya? Ya. Apa? Komputer. Jadi kalau berpikir komputasional, aku berpikirnya kayak komputer. Terstruktur, iya. Urut, iya. Biar kalian punya pola, aku punya rencana misalkan dari bangun tidur sampai ke sekolah. Punya rencana kan, aku harus ngapain dulu ya? Apa aku mandi dulu terus main HP? Apa aku sikat gigi dulu habis sekalian mandi? Terus aku makan sikat gigi lagi? Kan gitu kan ya? Kalian apa yang dipilih? Kegiatan yang sekiranya cepat, nggak buang-buang waktu, yang sekiranya efisien, nggak lama-lama. Habis mandi sikat gigi, habis makan sikat gigi lagi, nggak gitu kan ya? Oke, sekarang lanjut ya. Oke, 4
pilar utama berpikir komputasional. Ya, kelompok C-nya. Yang pertama kan? Dekomposisi. Harimau. Yang kedua? Pengenalan pola. Kucing? Abstraksi. Kelinci? Algoritma. Oke. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi? Yuk kita lihat. Nah, gambar nasi goreng. Dekomposisi yaitu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Tujuannya agar masalahnya terlihat lebih sederhana dan bisa diselesaikan satu per satu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari selain dari kalian bangun tidur sampai sekolah, itu misalkan membuat apa itu ya? Nasi goreng. Aku mau buat nasi goreng. Mestinya di pikiran kalian sudah terancang rencana harus apa dulu ya? Nah, misalkan dekomposisinya di sini. Yang pertama, menyiapkan bahannya dulu. Harus ada bahan nasinya, bumbunya, telurnya, juga alatnya. Apa itu alatnya? Kompor. Gasnya bisa mandek. Iya, itu alatnya. Oh iya, piringnya sama sendoknya juga jangan lupa. Masa kalian mau makan di tajam? Itu ya. Yang kedua, mengiris bumbu. Habis itu goreng telur, menumis bumbu, dan mencampur semua bahan-bahannya. Oke. Berarti kalau aku mau buat nasi goreng gitu dulu caranya ya. Oke. Itu yang dekomposisi. Berlaku juga untuk buat lainnya. Nah, yang pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Bisa bantu baca, Mas Dani? Membuat untuk pola rem atau paralel dalam data atau di antara masalah detail yang dalam dibaca. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Contohnya, saat membuat nasi goreng, langkah-langkahnya itu sama ketika kalian akan membuat jus, membuat mie goreng, itu sama langkah-langkahnya seperti membuat nasi goreng. Siapkan alat dan bahannya dulu, siapkan bumbu, ya, terus dimasukkanlah jadi satu wadah, dimasak sampai matang. Oke, itu pengenalan pola. Sama caranya enggak? Kalau enggak, biar lebih enak mikirnya, pola itu cara dah. Pengenalan cara, polanya sama antara buat nasi goreng, mie goreng, jus buah juga sama ya. Buat kopi, buat teh sama. Apa yang sama? Dekomposisinya buat siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, baru masukkan bahannya. Oke, lanjut. Habis pengenalan pola, yang ketiga yaitu apa, Bang? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan konsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus ke masalah inti. Contohnya, saat kita mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan cara bagaimana cara detailnya, gearnya bekerja, gearnya ini dibuat di mana, belinya di mana, biar rodanya ini mereknya apa, kan gitu. Saat kalian pakai HP juga, fokus ke apa yang kalian cari. Oke, bukalah TikTok, cari yang kalian cari. Oh, enggak TikTok, Shopee dah. Oh, buka itu Shopee-nya, cari barangnya,
bayar. Nggak perlu kalian kalau mau ke Shopee, buka aplikasi Shopee. Oh ini Shopee siapa yang buat ya? Kok logonya begini? Arti logonya apa ya? Kan nggak usah. Fokus pada tujuan. Apa tujuannya buka Shopee? Mencari barang. Lanjut yang keempat. Apa? Algoritma. Algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri algoritma itu ada urutannya. Contohnya itu algoritma itu langkah-langkah seperti tadi kan nasi goreng. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke, apa manfaatnya kita berpikir komputasional? Kan katanya tadi berpikir komputasional membuat kita cara kerja pikirnya kayak komputer. Sistematis, ada caranya. Yang pertama, melatih berpikir logis dan terstruktur. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kalian sudah punya rencana. Oke, termasuk kalau ada PR dari bu guru, yang satu sama satunya, yang mana dulu aku kerjakan ya? Masih aku mau ngaji, enaknya aku PR-nya kerjakan dulu pas pulang ngaji ya? Itu kan kalian pernah gak mikir gitu? Nah, jadi aku kok banyak banget tugasku hari ini ya? Saya mau ngaji ada PR. Nanti malam-malam aku ada janji sama Mas, ikut Mas beli minyak wangi ke Indomaret. Gimana ini ya? Apa beli minyak wanginya siang-siang? Apa aku PR dulu? Pernah gak mikir gitu? Pernah. Akhirnya kamu memutuskan, oh iya dah, berarti aku pulang ngaji. PR-nya itu pulang ngaji aku kerjakan, malamnya ikut Mas, enak kan selesai semua. Nah akhirnya diputuskan, oh kayak ini dah polanya, gitu kan ya? Atau aku udah saya ikut Mas aja, mengapa ikut Mas? Kan bisa titip, kapan ya? Habis ngaji sih kerjakan PR. Ada yang pernah begitu kan ya? Oke. Terus yang kedua, membantu merencanakan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Sama kayak tadi, dipilih yang penting-penting saja. Kayak ikut Mas pergi ke Indomaret beli minyak, gak usah ikut dah, kan itu bisa titip Mas. Berarti gak usah dipilih, kegiatannya tidak penting. Oke. Sampai di sini materinya. Setelah ini Bu Guru kasih tugasnya kelompok ya, tentang apa konsep dasar berpikir komputasional. Ada apa aja tadi? Dekomposisi. Bareng dong ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Kita sederhana lagi biar mikirnya nggak ngerti aku Bu Cici. Saya Bu Cici ngomong itu dekomposisi. Apa itu sayang? Memecah masalah besar menjadi kecil. Terus pengenalan pola. Apa? Pengenalan pola itu kita pengenalan pola, kita cari langkah-langkah yang terbaik, langkah-langkah yang berurutan. Terus abstraksi, apa tadi? Memilih kegiatan yang penting saja, yang nggak penting di skip, ditinggal. Oke. Yang keempat, algoritma apa itu? Langkah menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Sekarang dikasih tugasnya. Ada 4 lembar tugas. Tugas yang pertama
Anggap saja nih kalian yang mau rekreasi ya, sama Bu Guru disuruh tuh, ayo anak-anak buat daftar barang-barang yang akan dibawa supaya besok aku rekreasi mau pulang tuh ditandai, oh ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah habis, supaya tidak ada barang yang tertinggal. Oke. Namun barang-barang yang akan dibawa itu nggak jadi satu, nggak ada di kamar kalian saja, ada di ruang tamu, makanan sama minuman di dapur, baju di lemari kamar, bantal tikar di ruang tamu. Itu kondisinya. Tugasnya kalian yang pertama langkah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Di langkah dekomposisi, di kegiatan rekreasi, tentunya kalian waktu rekreasi itu kan ada kegiatan di sana. Misalkan kalian tuh istirahat, makan, mandi di kolam, misalkan, terserah kalian bayangkan rekreasinya kemana sudah, ya? Kan beda-beda kan? Kakak-kakak, kalau ke kolam kalian akan pakai tikar, bawa apa biasanya? Pelampu, baju ganti, ya. Terus kalian ke taman, apakah kalian akan bawa pelampu? Enggak. Akan bawa baju ganti? Enggak. Bawanya tikar, tenda, ya bantal, makanan, ya. Kompor portable itu yang kecil bisa buat santai-santai di sana. Jadi nggak sama. Tentukan dulu mau rekreasinya kemana kalian. Terus kebutuhan barangnya, obat-obatan, kebutuhan barangnya apa? Ya. Oke. Terus yang kedua, pola. Nama barangnya ditulis. Baju ganti itu termasuk perlengkapan. Citato, makanan. Fanta, HP, perlengkapan barang. Terus tikar. Apa lagi kira-kira dibawa pas rekreasi? Parfum, pinter. Perlengkapan barang. Ransel, perlengkapan barang. Air mineral. Antimo, minyak kayu putih. Sandal. Perlu bawa sandal nggak? Dulu apa kalau mandi ya apa mau sholat di sana, gitu ya? Oke, sekarang tulis semua barang-barang yang akan direkreasi di sini. Terus di sini ditulis kategorinya apa, ya? Terus yang ketiga, dari barang-barang yang ditulis di LKPD 2 yang di pengenalan pola, dipilih barang yang penting sama yang enggak. Oh, kelompok singa bawa sendal, kelompok harimau nggak usah lah, kan ada di masjid biasanya. Nggak usah bawa sendal, oke skip sandal. Bawa tripod, guys, oke. Harimau bawa tripod. Kelompok apa? Kucing nggak usah bawa tripod, nggak usah, pakai tangan aja, nanti minta tolong orang mau foto, boleh, ya? Jelaskan alasannya di sini. Bawa bantal, alasannya biar bisa istirahat dengan enak. Hobinya kayu putih, saya suka mabuk perjalanan. Kresek untuk barang kotor. Yang kedua untuk supaya kalau ya paham saya? Nah, yang keempat yang terakhir, langkah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis angka di sini. Langkah-langkah urutan kelompokmu mempersiapkan kegiatan rekreasi. Apa dulu yang pertama biasanya? Tentukan dulu tempatnya, tulis daftar barang bawaannya, siapkan ransel, minta sama Pak D, Bu D dan lain-lainnya. Terserah kamu deh gimana persiapan rekreasinya.
Ya? Ya. Sampai terakhir pulang ke rumah. Oke? Paham? Paham. Oke. Sini, ketua kelompoknya ke buku. Ambil tugasnya. Nih, sini. Oke, kerjakan bareng-bareng. Dari dekomposisi dulu. Ya, dari dekomposisi dulu dirembuk sama temannya.
komputasional. Coba ingat-ingat lagi, sebelumnya ada berapa komponen sih berpikir komputasional? Ada apa saja? Itu kan ilmu baru ya? Meskipun terasa sulit, kalau sudah dipelajari kan terasa mudah. Sekarang dari yang sudah kita pelajari, yang sudah Bu Guru jelaskan, hal apa yang paling mudah menurut kalian? Yang mana? Yang mana? Saya tanya dulu. Menurut kelompok kucing yang paling mudah itu yang mana? Komposisi. Kalau katanya harimau? Komposisi. Singa? Pengenalan bola. Oke, katanya kelinci? Algoritma. Oke, jadi beda-beda ya kesulitannya. Terus sekarang itu yang paling mudah. Sekarang yang paling sulit di bagian mana? Oke, sekarang coba kelompok singa yang mana? Atraksi. Harimau. Kucing. Kelinci. Oh, sama-sama kesulitan di atraksi. Oke, baik. Oh, kalau gitu ada kesempatan lagi, kita ulang lagi sayang ya. Oke, terus hari ini kan kita ilmu baru itu ya. Sekarang perasaan gimana sih dapat ilmu baru? Kenapa senang? Ayo, senang. Karena belajar bersama. Bingung apa gimana Teh? Senangnya gimana? Apa senang sih? Oh, karena belajar satu kali aku langsung bisa. Mas Vino, kenapa senangnya Mas Vino? Senang karena bisa belajar bersama. Oh, karena belajar bareng-bareng satu kelompok bisa bertukar pikiran. Oke. Tapi nggak berantem ya Mas Vino ya? Enggak. Ada yang berantem ngomongin tadi? Beda pendapat? Udah bisa selesai sayang ya? Oke. Kalau kucing sama harimau senang nggak hari ini kita belajar berpikir komputasional? Senang? Senangnya di mana harimau sama kelinci? Sama kucing? Kenapa kok senang? Itu Bu Guru ada pakai itu habis jadi senang. Iya. Iya dah. Akbar kenapa Bar senang Bar? Nggak senang.